Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristiani Natalia Bawembang, NIM 71-2020-082. Di sini saya akan membawa podcast yang berjudul Membongkar Sendi-Sendi Pendidikan. Nadiem Makarim adalah seorang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menteri Pendidikan yang berhasil mendobrak sistem pendidikan Indonesia yang dapat dikatakan cukup kaku. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya akan membahas secara singkat profil Bapak Menteri kita yang sangat luar biasa ini. Nama lengkap beliau adalah Nadiem Anwar Makarim. Riwayat pendidikan beliau menempuh SMA di SMA United World College of Southeast Asia. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1 di Amerika Serikat, jurusan Hubungan Internasional Brown University. Beliau melanjutkan pendidikan S2 jurusan Master of Business Administration Harvard Business School di Amerika Serikat. Pada tahun 2006 hingga 2009, beliau menjadi konsultan McKinsey & Co. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2019, beliau menjadi CEO founder dan CEO Gojek. 2011 hingga 2012, beliau menjadi CEO founder and managing director Zalora Indonesia. Tahun 2013 hingga 2014 menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Dan pada tahun 2019 hingga sekarang menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Indonesia. Baik, kita akan membahas apa sih yang dilakukan Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan. Kok bisa disebut membongkar sendi-sendi pendidikan di Indonesia? Yang membedakan Pak Nadiem dengan para menteri sebelumnya adalah prinsip perubahan radikal dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Deretan menteri terdahulu hanya mampu melakukan perbaikan parsial dan tambal sulam. Pak Nadiem mengambil konteks revolusi 4.0. Paradigma revolusi ini dipandang sebagai keniscayaan dalam bidang pendidikan. Ditegaskan bahwa ini adalah momen global bagi perubahan secara revolusioner. Meski demikian, kebijakannya diterima secara a priori oleh masyarakat. Sepak terjang Nadiem dipandang sebatas kebijakan biasa sebagai seorang menteri baru yang sedang meraih popularitas. Pendidikan untuk mendapat kerja adalah prinsip yang paling nyata dan sebagai keniscayaan terbesar dalam pandangan masyarakat. Kurikulum sekolah dan universitas di seluruh dunia diubah untuk sejalan dengan kebutuhan industri. Pendidikan tidak lagi mampu memberi sumbangan bagi perubahan masyarakat atau perjuangan manusia untuk melawan keadaan yang anti-moral dan anti-humanisme. Lantas, untuk apa pendidikan? Hal ini dikaitkan dengan uraian Einstein dalam surat pendek tahun 1938. Einstein memang tidak berbicara apa manfaat sekolah bagi manusia, tetapi berbicara soal apa sumbangan ilmu. Karena ilmu dipelajari di sekolah dan universitas, maka kritik Einstein terhadap ilmu sama saja dengan kritik filosofi secara tidak langsung terhadap pendidikan di Indonesia. Pandangan inilah yang menjadi kebenaran dalam dunia pendidikan saat ini. Visi dan misi nilai-nilai ideal menyangkut toleransi, nasionalisme, kemanusiaan, moral, religius, lingkungan hidup, multikulturalisme, kemanusiaan moral, religius hanya digunakan untuk menutupi misi terselubung pendidikan, yaitu pekerjaan dan kesejahteraan, ataupun bahkan penghambaan kepada kapitalisme, bukan perjuangan untuk melawannya. Belasan tahun tanpa disadari, para siswa dan bahkan guru-guru telah dirampas dari kemerdekaannya. Janganlah bicara kemerdekaan guru, karena mereka bukan agen-agen yang merdeka. Siswa pun menjadi produk imbas yang terbelenggu, yang dididik dengan tujuan untuk membelenggunya kembali.
Hal inilah yang dihadapi oleh Pak Nadiem. Beliau ingin membongkar belenggu-belenggu birokrasi administrasi pendidikan Indonesia. Merdeka Belajar memang diarahkan untuk siswa agar terjadi pergeseran yang signifikan dari siswa sebagai objek menuju posisi subjek belajar. Namun, Merdeka Belajar juga untuk guru-guru. Pak Nadiem menuntut sikap merdeka belajar bagi guru, karena dengan sikap inilah siswa akan mengalami merdeka belajar. Guru yang selama ini hanya berperan sebagai pelisan materi yang sudah ada di buku. Guru tidak berkontribusi pengembangan bahan ajar. Contoh atau kasus, muatan lokal, sastra, dan lain-lain ketika mengajar. Dari segi ini, guru sebenarnya sudah mati. Apa arti seorang guru jika hanya membeokan materi-materi yang sudah ada dalam buku-buku pelajaran? Kondisi di ataslah Pak Menteri telah memancangkan tiang Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Kurikulum Merdeka Belajar merupakan bentuk kemerdekaan dalam berpikir. Tujuan Merdeka Belajar ini supaya para guru, siswa, dan orang tua bisa mendapatkan suasana yang menyenangkan. Merdeka Belajar ini berfokus dalam kurikulum merdeka yang di semua jenjang pendidikan, yang mana merupakan kurikulum yang diterapkan untuk seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dengan kegiatan belajar mengajar yang lebih fleksibel, mulai dari segi alokasi waktu hingga materi pelajaran. Akan tetapi, tetap berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Merdeka berpikir hal ini diharapkan bisa diimplementasikan dalam inovasi guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, dan tidak hanya itu, siswa juga dimudahkan dalam Merdeka Belajar. Karena siswa diwadahi kemudahan supaya bisa berinovasi dan kreatif melalui proses belajar. Konsep kurikulum Merdeka Belajar ini sudah sewajarnya diterapkan secara merata di instansi pendidikan Indonesia saat ini. Selain berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, konsep ini juga akan mempermudah guru dalam menerapkan proses belajar yang inovatif. Beban yang ditanggung guru selama ini dapat dipecahkan melalui kurikulum Merdeka Belajar. Selain itu, konsep kurikulum Merdeka Belajar juga akan menjadi solusi dalam menjawab tantangan pendidikan pada era digitalisasi seperti sekarang ini. Merdeka Belajar pun sejalan dengan pemikiran tokoh pedagogi pembebasan, yaitu Paulo Freire. Pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu yang mendidik, sedangkan kebebasan dapat diartikan tidak ada paksaan atau dapat dilakukan secara sukarela. Menurut Paulo Freire, pedagogi pembebasan adalah proses bagi setiap orang untuk menemukan apa yang dianggapnya penting dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya, pedagogi pembebasan merupakan suatu hal yang terbebas dari pengekangan yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Dalam teori praksis Freire menjelaskan bahwa pedagogi tidak dapat dirumuskan sendiri pada peserta didik. Akan tetapi pedagogi dapat dibangun dengan peserta didik. Karena menurutnya pengetahuan adalah produk sosial yang bukan produk individual. Pedagogi praksis Freire menjelaskan bahwa ada riset pedagogi yang dilakukan dalam real setting, bukan experimental setting, yang dimana semua variabel terlihat dikontrol tetap oleh suatu sistem. Secara singkat, praksis adalah penggabungan dari refleksi dan aksi, sehingga pengetahuan tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral, tetapi berinteraksi dengan dimensi-dimensi lain kehidupan dalam rangka humanisasi. Riset melalui praksis dilandasi oleh paham kemanusiaan Freire
bahwa manusia dapat mendidik dirinya sendiri untuk bertransformasi. Paham inilah yang membuat Freire menolak sistem real setting. Karena jika semua real setting, maka kehidupan manusia bukan lagi kebebasan. Semoga Merdeka Belajar menjadi dobrakan besar bagi pendidikan di Indonesia untuk bertransformasi sesuai dengan perkembangan dunia. Saya Natalia, terima kasih.